Sehingga ini berbeda konsentrasinya. Kenapa lebih tinggi di sini? Kenapa lebih tinggi di botol ini? Orang menuang tidak digoyang, dituang begini. Bagian atas ini lebih banyak kandungan airnya, ketimbang kandungan kopinya lebih pekat ke bawah. Biasanya kan kalau kita simpan kopi kan lari ke bawah. Artinya karena sianida itu hidrofilik, dia suka air, maka dia akan lari ke cairan. Maka konsentrasi sianida di sini lebih tinggi dari ini waktu kita periksa. Itu. Nah, jadi kalau dipertanyakan itu, kemudian mungkin ada pertanyaan, kenapa warna ini sudah tidak sama dengan ini? Kalau ditanya ini, kalau volumenya yang kita periksa tentu kita gunakan sebagian dari. Jadi ini sudah digunakan. Habis karena digunakan sebagian. Digunakan di untuk bagian untuk pemeriksaan. Iya, volumenya digunakan. Lantas kenapa warnanya berbeda? Kenapa berbeda? Saya tadi bahan ini bahan reaktif. Kita tidak bisa memperkirakan besoknya merah atau besok biru atau besok apa. Namanya reaksi kimia kita nggak tahu. Nah ini coba, ini kan lainnya sudah warnanya lain. 6 bulan reaksi ini berlangsung, kita tidak tahu, kita tidak bisa memprediksi reaksi apa yang terjadi di dalam dengan bahan reaktif seperti natrium sianida itu. Jadi kita nggak bisa katakan ini harus sama dengan kondisi awal itu, nggak bisa. Saya buka open mind. Ya. Bisa terjadi banyak reaksi, kita tidak tahu, kita tidak bisa prediksi apa yang terjadi. Perlu penelitian yang panjang untuk tahu reaksi apa yang terjadi dalam sampai berubah warna ini, apalagi dengan reaksi kimia itu. Ya, saya kira itu. Oke, selanjutnya kembali ke pertanyaan mengenai pengujian penentuan waktu dimasukkannya sianida. Tadi sampai kepada yang dihitung adalah berapa lama membutuhkan waktu yang dibutuhkan untuk sianida itu mengalami pelepasan ataupun penurunan kadar yang ada di dalam kopi ataupun VSS kopi. Lantas apa hasil pengujian penentuan waktu dimasukkannya sianida tersebut? Jadi kita lihat, jangan dulu. Kita lihat di sini data. Jadi saya lakukan, saya minta tim untuk melakukan ini pengujian setiap 24 jam. Jadi dibikin tadi konsentrasi yang sama dengan semua sama, dari kandungan kopinya kopi Oliver sama, semua isinya kita samakan, konsentrasi awal disamakan, terus dilihat penurunan ininya dengan penyimpanan yang juga sama dengan alur laporan polisi dan segala macam itu, ya sesuai dengan di mana disimpan di Oliver disimpan di sini disimpan di sini dalam waktu sekian. Kita upayakan persis sama itu. Nah, kita kemudian lakukan pengujian dari 0 berarti kondisi awal. Nah, konsentrasi sianidnya sekian. Yang saya bilang 1:1 dengan natriumnya. Terus 24 jam kemudian turun dikit, turun. Nah, penurunan ini sampai kita 120 hari. 120 hari itu adalah 120 jam 120 jam itu dilihat. Kemudian dibentuk dalam suatu kurva. Nah, ini kurva penurunan. Kita lihat ini kurva bukan kurva linear. Kalau dalam bahasa ilmiah ini bukan linear. Ini sedikit parabolik, ya. Jadi kemudian kita membentuk mencari regresinya ini melalui kalkulasi matematis. Sekarang paling mudah kita gunakan Excel, bisa di Excel. Kita lihat. Nah, kemudian dari sini kita bisa kalkulasi pada titik berapa jam digunakan tadi untuk melepaskan sekian itu, melepaskan sekian sianida ke udara itu berapa lama. Nah, jadi di situ di belakang, nah, kita temukan ini. Ya, jadi kita temukan, hitung waktu dari situ. Kita dapatkan 30 jam
9 menit 36 detik. 90 atau 90 jam ya. 90 jam 9 menit 36 detik. Itu kita ulang, kemudian kita plot dari titik awal kita mengukur bahan ini di laboratorium. Waktu kita mengukur bahan ini di laboratorium, datanya masih ada. Itu kemudian kita mengukur data itu, kita hitung dari situ ke belakang, kurangi sekian jam itu, maka kita sampai kepada, dari kita lakukan pengukuran itu pada jam sekitar jam 10 berapa situ? Berapa? Jam 10.30 siang ya. Hitung balik dengan mengurang berapa tadi? 90 jam 9 menit 36 detik sampai pada titik berapa nih? 16.30 lewat 30 ya 36 detik. Ini titik yang kita dapatkan di situ. Jadi itu simulasi menghasilkan itu. Simulasi menghasilkan waktu itu, ya. Waktu itu. Tetapi namanya perhitungan. Setiap perhitungan ada namanya simpangan baku, standar deviation. Jadi untuk menjaga itu jangan keluar, kita buat rentang. Maka rentang itu jatuh kepada 16.30 sampai dengan 16.45. Itu waktu intake. Itu waktu intake. Itu artinya waktu intake masuknya. Dihitung dari waktu, bukan waktu dihitung dari waktu kami mengukurnya sampai ke belakang itu. Ini 16.30, 16.45. Jadi bisa disimpulkan supaya tidak keluar tadi ada dari itu, sudah tidak keluar dari rentang itu, kita bikin rentang 16.30 sampai 16.45. Titik sebenarnya yang dapat dari perhitungan simulasi adalah berapa itu? 16.00 lewat 39 menit dan 36 detik. Itu yang bisa saya jelaskan, Pak. Hari apa itu? Ini karena hitung ke belakang, hari 6 Januari nih. Tanggal 6 Januari 2016. Hari Rabu. Hari Rabu 16. Maka rentan waktu dimasukkan, saya bacakan, maka rentan waktu dimasukkannya NaCN ke dalam minuman kopi yang diminum oleh korban berada pada rentan waktu 16.30 sampai dengan 16.45. Itu hasil kesimpulan ahli ya. Simulasi. Dari hasil simulasi ya, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 gitu. Oke. Selanjutnya apakah percobaan ataupun percobaan dilakukan itu dilakukan di lapor? Dilakukan di lapor. Ya. Oleh tim subbid toksikologi. Oleh subbid ya, toksikologi. Lanjutkan yang mulia. Saudara ahli mungkin yang umum dulu nih sekarang. Ya. Disertasi Anda tentang apa? Disertasi saya tentang tadi yang saya bilang. Tentang apa? Jadi judul disertasi saya di doktoral saya itu adalah Development of Scientific Investigation to Prove Blast and Cyanide Phishing Cases. Apakah ada keahlian-keahlian Anda dari akademis Anda itu berhubungan dengan khusus dengan sianida? Ya justru itu tadi, jadi background saya memang mendalami itu, 4 tahun saya kuliah memang mendalami itu karena kasus-kasus penangkapan ilegal phishing itu banyak. Kemudian saya pernah jadi sebelum saya kembali ke Jakarta, saya jadi kepala laboratorium cabang Makassar membawa 10 area Polda di kawasan timur Indonesia. Baik, kita kembali lagi ke gambar ya. Tadi ada jenis-jenis sianida, ada yang di dalam tong. Coba gambarnya diulang lagi. Gimana? Mau lihat? Ini
tadi Anda memastikan bahwa itu yang digunakan adalah ini, ya. Ya. Bagaimana Anda bisa menganulir ini dengan ini? Apakah di dalam pemeriksaan Anda ditemukan ada perbedaan antara konsentrasi sianida yang ini, yang Anda tadi bilang untuk lab, dengan yang ini atau yang ini? Jadi ini tempatnya Pak Jaksa ini. Ini tempatnya ini. Oh, tempatnya ini. Baik. Jadi ini karena skala industri dia ditempatkan drum, ini biasanya 50 kg per drum ini. Oke, ini adalah hasilnya ini ya. Tempat isinya ini. Ya. Baik, sekarang kalau ini kecil, biasa 1 kilo ini isinya. Baik, apakah ada perbedaan reaksi dari ini atau warna dari cyanida yang ini dengan yang ini, atau kandungannya mungkin berbeda? Tadi saya bilang ini, kenapa saya bilang ini yang kemungkinan paling besar gitu ya. Jadi kepastian hanya milik Allah. Iya. Ini kemungkinan paling besar adalah ini karena tadi saya dapati banyak pengotor logam kalium itu. Ada pengotor logam kalium. Ada kalium cyanida juga. Untuk yang ini apakah ada pengotornya? Kalau ini sangat minim pengotor. Sangat minim. Ya, jadi yang paling mendekati ini ya. Ya. Baik. Kemudian tadi Anda memeriksa lambung ya. Lambungnya juga diperiksa. Itu apa saja yang ditemukan di lambung? Apakah cuma sianida saja atau ada hal lain? Jadi tidak, ada banyak ditemukan di situ. Coba duduk saya, Pak. Ya. Jadi ini juga yang membuat kami menambah keyakinan bahwa yang bersangkutan itu meninggalnya karena minum kopi itu. Yaitu pertama, tadi saya dapat juga. Jadi waktu di otopsi yang bersangkutan saya dapat visum et repertum sementara lah gitu, sementara dari dokter pengotopsi bahwa ada terjadi iritasi lambung. Saya sesuaikan dengan tadi kadar itu. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan selain sianida, kami juga melakukan pengukuran banyak di situ, ada komponen termasuk kafein. Yeah. Nah di lambung itu ditemukan juga kafein. Ditemukan juga kafein. Seberapa banyak, Pak? Tidak diukur konsentrasinya, tapi ada kafein, ya. Jadi ada kafein di situ. Jadi itu ada 2 unsur, berarti kafein ini dari komposisi daripada kopi, ya, kafein. Kemudian selain itu kita lihat juga keasaman lambung. Jadi keasaman lambung itu pH itu kalau tidak salah di situ, itu sekitar 5,5. Padahal isi lambung itu kita tahu yaitu isi lambung itu penuh dengan hydrochloric acid ya. Itu bisa lebih di bawah. Bisa 4 sampai 4 lah itu. Bukan 5,5. Jadi sudah ada masuk basah. Basah itu tadi yang saya bilang, cyanida itu berubah HCN-nya, NaOH-nya tetap, dia basah, dia menetralkan tadi. Jadi coba lihat, ini bisa diperhatikan itu. Saudara ahli, langsung saya ke pertanyaan selanjutnya ini. Ya. Keadaan barang bukti, tadi kan Anda mengatakan keadaan barang bukti itu kalau tadi saya catat kecepatan pelepasan tergantung pada asam, basa, dan temperatur. Ya. Baik, pada saat Anda melakukan pemeriksaan, tadi Anda katakan tanggal 8 sampai di lab ya, diperiksa itu tanggal 10, jam 10.30. Itu penempatannya apakah sudah sama atau Anda mendapatkan informasi waktu di Olivier ditaruhnya di mana, waktu di Polsek ditaruhnya di mana? Ya. Apakah Anda mendapatkan informasi? Jadi itu kita kejar itu. Ya. Untuk melakukan simulasi kita kejar itu. Di Polsek itu saya perintahkan anggota saya, staf saya cari tahu persis berapa lama di sana disimpan di mana, di luar, karena ini ada pengaruhnya. Ya, temperatur di mana ditaruhnya, berapa lama di luar, itu saya perhatikan itu. Dan itu sudah Anda perhitungkan sampai Anda mempunyai kesimpulan 1630 1645 itu? Yang mana? Yang tadi keadaan kopi cyanida itu ditaruh di Olivier, keadaan di Polsek, keadaan di Lab 4, itu sudah Anda perhitungkan semua? Sudah perhitungkan. Kalau sekarang di Lab 4 ditaruhnya di mana? Nah, kalau sampai di Lab 4 itu sudah standar ya.
Itu begitu ada sampel begini, itu paling tidak di kulkas itu. Paling tidak di kulkas. Lemari pendingin. Tapi bukan di freezer, di kulkas ya. Apakah ada perbedaan apabila kopi bersianida itu ditaruh di freezer, di kulkas kondisi kulkas pada umumnya, dan di keadaan ruangan, temperatur ruangan? Ada perbedaan penurunan? Ada perbedaan penurunan. Apalagi kalau dia kena sinar matahari langsung dan segala macam ya. Nah itu ada perbedaan. Apalagi misalnya dia dan yang kita gunakan itu ada saja lupa. Yang kita gunakan adalah yang ada di botol. Kenapa kita gunakan ini? Kalau ini arah angin udara di sini sangat gampang mempengaruhi ini. Sedangkan ini kan sangat tertutup ya. Jadi proses pelepasan itu bisa terkontrol. Baik. Tidak, ini sangat terbuka. Untuk sampai barang bukti sianida itu tinggal sisa segitu, ya, itu Anda melakukan berapa kali percobaan itu? Itu banyak kali percobaan. Banyak. Karena banyak saat saya bilang, selain sianida, terus pengotornya apa, terus jadi inilah cara berpikir forensik ya. Cara berpikir forensik itu ndak satu titik itu. Awalnya tidak sedikit itu ya. Tadi ada digambarkan ada sedikit jadi lebih gini, banyak. ada ya, mungkin perlu dicoba. Coba ada gambarnya kembali. Atau pada saat diterima. Jumlah. Ya. Ini keadaan Anda ini. awalnya ya. Ya, baik. Benar. Nah, ini ada rekan itu prediksi tidak diukur pas gitu. Ini kalau ada tanda begini nih, 100 plus minus 150 mili ya, itu lebih kurang gitu. Jadi gini, ini kan penerimaan barang bukti. Pada saat penerimaan barang bukti, volume itu enggak ditakar pas itu enggak. Kita lakukan itu, pengukuran takaran sampai kepada 2 desimal atau 3 desimal sekalipun, sampai 4 desimal sekalipun, kalau parameter pengujian forensik itu dibutuhkan pengukuran itu. Kalau dibutuhkan baru ada takarannya. Kita takar sampai pas ya. Kalau sampai ini berapa digit di belakangnya. Kalau ini apakah Anda takarannya? Ini baru penerimaan barang bukti. Baru penerimaan saja, baik. Apakah apa yang Anda lakukan terhadap barang bukti itu tergantung dari maksud pemeriksaan? Seperti di berita acara Anda, di sini mengatakan tujuan pemeriksaan adalah untuk menentukan apakah pada barang bukti tersebut di atas terkandung zat atau bahan beracun atau berbahaya. Betul. Jadi memang penanganan Anda terhadap barang bukti tergantung maksud pemeriksaan. Ya, jadi semua yang awal-awal penerimaan barang bukti itu nggak pernah ditukur langsung takarannya pas gitu ya. Kecuali misalnya seperti ini. Ada produk yang dipalsukan lagi lagi. Volumenya sekian, ya. Tadi ada waktu 0. Kita kembali lagi ke waktu 0. Coba gambarnya. Pertama kali pengujian. Intake, nah ya, waktu simpan atau jam 0 itu 10.30 tadi Anda bilang. Itu waktu atau data apa yang Anda gunakan? Ini kan dilarutkan. Jadi bukan, maksudnya alat waktunya itu apakah jam ataukah handphone ataukah apa? Atau ini bukan Anda? Alat pengukuran waktu. Iya. Saya kira pemeriksanya. Pakai jam di handphone, itu jamnya jam standar internasional, waktunya sama. Oke, itu bukan dokter, bukan ahli yang mengukur, tapi ada saya sudah asisten. bilang tadi, saya mengarahkan. Baik, seperti itu. Ya. Jadi saya perlu tambah lagi barangkali penjelasan saya supaya lebih jelas gitu. Jadi saya ini nggak tahu kenapa saya selalu dapat case-case keracunan seperti ini, besar gini. Selalu saya dapat yang besar-besar kasus gini. Saya tidak usah sebut kasus apa keracunan yang pernah saya tangani. Saya dapat seperti ini, yang besar-besar begini. Saya heran itu. Sebenarnya saya sudah 4 tahun di Makassar, balik di sini 1 tahun, dapat 2 tahun, tidak ada lagi kasus ini seperti ini. Ya, jadi saya heran, saya sudah hampir pensiun Pak, tinggal 5 tahun pensiun saya. Jadi saya tapi mungkin panggilan sebagai orang forensik saya harus menegakkan kebenaran dimanapun itu. Seperti kata Baharudin Lopa, kebenaran harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Saudara ahli, apakah Anda juga melakukan simulasi memasukkan sianidanya itu, kan kopi Vietnam ya tadi, contohnya kopi Vietnam.
itu kan ada beberapa lapisan. Pertama mungkin ada es, ada susu.